Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Sarah menoleh pada sahabatnya ini dengan alis berkerut. Apa? Di rumah mertuamu kamu tidur sekamar dengan Raka? Grace melontarkan pertanyaan yang hampir membuat kopi yang sedang diseruput Dion tersembur. Ya, iyalah. Memangnya mau tidur di mana? Sarah menjawab sekenanya. Jawaban Sarah tak urung membuat wajah Dion memerah karena cemburu yang tidak bisa disembunyikannya. Mata Grace berputar lucu, seolah mengharapkan kelanjutan kalimat dari mulut Sarah. Terus apanya? Kalian tidur seranjang? Hus, tidak mungkinlah seranjang. Jawaban Sarah selanjutnya, seolah es yang mendinginkan perasaan Dion yang tadi tiba memanas. Raka di mana tidurnya? Di sofa. Puas, Sarah melotot pada temannya yang usil ini. Belum, Grace balas melotot dengan mimik lucu. Dia tidak melakukan apa. Apa padamu? Tanya Grace lagi. Melakukan apa sih? Tanya Sarah sewot. Itu. Melakukan itu. Seperti menyentuhmu. Mencium. Hus. Otakmu itu selalu saja kotor. Sarah mendorong kawannya itu dengan risih. Disambut gelak tawa Sarah. Dion hanya mesem melihat dua perempuan di depannya itu. Ada perasaan lega mengalir dalam perasaannya. Rasa penasaran yang diam juga dipendamnya terwakili oleh pertanyaan Grace. Tapi, hati lo, Sar. Kalau keseringan berduaan di dalam kamar bisa kesambit. Grace terkekeh melihat Sarah yang memasang wajah kesal padanya. Kesambit apa? Kesambit cinta. Grace tergelak lagi. Cinta kepalamu. Sarah mencubit Grace dengan dongkol. Sahabatnya ini memang senang sekali menggodanya. Hari menjelang gelap. Mereka masih saja asyik ngobrol di kafe itu. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata dari kejauhan. Di meja sudut yang tersembunyi. Mengawasi dengan tatapan yang campur aduk. Melihat tawa Sarah yang begitu lepas membuatnya merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukannya pada gadis ini. Tanpa ada dirinya di sekitar gadis itu. Benar membuat gadis yang berstatus istri untuknya itu terlihat sangat bahagia. Tapi, Mama yang telah menghubunginya dari 2 hari kemarin, selalu menanyakan kabar Sarah dan dirinya terpaksa membuatnya mengambil ponsel di atas meja dan mengetik sebuah pesan. Besok sore aku menjemputmu. Kita menginap di rumah Mama. Nada pesan singkat di ponsel Sarah menyela keasyikan mereka mengobrol. Pesan dari Raka. Seketika raut wajah Sarah berubah. Keceriaannya memudar. Raka yang memandang perubahan wajah gadis itu dari jauh, merasa semakin bersalah. Maafkan aku yang harus berbuat ini. Beri aku waktu sebentar lagi. Aku berjanji untuk mengembalikan senyummu yang harus kurampas demi sepotong hati yang egois ini. Bisik Raka dalam hati. Kesehatan Mama Raka sedang tidak baik. Wanita setengah baya yang selalu ramah itu hanya terbaring di tempat tidur selama 2 hari. Dokter Bayu yang merupakan dokter pribadi mereka sekaligus teman dekat ayah Raka, baru saja pulang. Raka membantu Mama menyandarkan punggung mamanya ke kepala ranjang supaya bisa lebih nyaman duduk di atas tempat tidur. Mama kenapa tidak bilang kalau sedang sakit? Kan kami bisa langsung pulang kemarin, kata Raka sambil duduk di pinggir tempat tidur mamanya. Sarah mengiyakan dari belakang punggung Raka. Mama cuma tidak enak badan saja. Kan ada Suster Yesi yang selalu merawat Mama. Mama berkilah. Tadi, Om Bayu juga bilang. Mama cuma sedikit kecapean saja, tambahnya. Mama terlalu memaksakan diri dengan treatment harian Mama. Ya, tuduh Raka. Ah, Mama seperti biasa saja, sayang. Treatmentnya juga yang ringan. Ringan diberikan Suster Yesi. Memang Mama saja yang sedang kurang fit. Senyum Mana mengembang. Matanya beralih kepada Sarah. Lagian Mama tahu kalian berdua sedang sibuk sekali dalam minggu ini.
Tidak enak mengganggu kalian biarpun Mama kangen sekali dengan kalian. Mama memegang tangan Raka sambil matanya bergantian melihat anak dan menantunya itu. Tapi kalian sedang baik saja kan? Tiba Mama bertanya. Sarah dan Raka saling memandang sesaat tidak mengerti dengan maksud mamanya. Kami baik saja Ma. Memangnya kenapa? Tanya Raka bingung. Mama dengar kamu 4 hari ke Jogja minggu ini. Sarah malah kamu tinggal sendiri. Oh, itu. Raka berdiri dan memeluk pinggang Sarah. Sambil tangannya mencengkeram memberi isyarat supaya Sarah menurutinya. Aku ada urusan Ma. Melihat persiapan hotel yang baru. Rencananya dalam bulan depan mau diresmikan. Sarah tidak bisa ikut. Dia ada event. Peragaan busana untuk butiknya. Raka menjelaskan. Apa itu benar? Sayang, Mama mencari kebenaran dari Sarah yang hanya mengangguk. Angguk di sebelah Raka. Padahal dia malah baru tahu kalau Raka selama beberapa hari terakhir ada di Jogja. Iya, Ma, jawab Sarah kemudian. Mama cuma khawatir. Kalian berdua sedang bertengkar. Ucap Mama dengan wajah yang cemas. Apa yang kami ributkan? Ma, kami lagi sayang. Sayangnya. Masa bertengkar sih? Ma, Raka terkekeh sambil menarik tubuh Sarah lebih rapat ke pelukannya. Sarah tersenyum lebar dengan terpaksa sambil mendelik ke arah Raka, supaya Raka melepaskan pelukannya. Tapi Raka tidak peduli dengan mata bulat yang penuh protes itu. Ya, Mama kan khawatir saja. Namanya pasangan baru. Mungkin banyak perubahan mendadak yang kalian belum terbiasa. Itu bisa membuat kalian salah paham. Mama jangan terlalu berpikir berlebihan. Meskipun baru menikah kami sudah bisa saling menyesuaikan diri, sahut Raka. Mama tidak khawatir denganmu. Tapi Mama takut Sarah yang tidak terbiasa denganmu yang sering kelewat manja itu. Seloroh Mama. Ah, Mama. Sejak kapan Raka manja? Mama ini. Raka merengut pada mamanya. Sang Mama hanya tertawa melihat pola anak bungsunya itu. Dan lagi, Bi Asih pernah bilang, Raka sepertinya sering membuat Sarah kesal. Mata Mama menyelidik mencari penjelasan dari Raka. Ah, Mama, Bi Asih itu salah paham saja. Aku cuma suka menggoda Sarah saja. Masalahnya kalau Sarah lagi marah itu manis sekali Ma. Raka membela diri. Mama melotot dengan mimik tidak yakin. Kami baik saja Ma. Maaf lambat menjenguk Mama. Sarah menggeliat melepaskan diri dari pelukan Raka dan mengambil posisi duduk di pinggir tempat tidur. Tidak apa, sayang. Mama maklum. Kok, Mama meraih tangan menantunya itu dan menepuk punggung tangannya dengan lembut. Mama mau makan apa? Sarah buatkan. Tawar Sarah tulus. Mengalihkan pembicaraan. Biar bagaimanapun Sarah tidak bisa bohong. Dia merasa sangat sayang dengan orang tua baik hati ini. Sarah jarang merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Dan dari Mama Raka dia merasakan benar menjadi anak yang disayangi. Benar kamu mau masak untuk Mama? Sayang, wajah Mama berbinar ceria. Iya, Ma. Sarah siap membuat masakan apa saja. Mama tinggal bilang. Yang penting Mama makan yang banyak biar cepat sehat kembali, kata Sarah sambil tersenyum manis. Raka hanya mematung dari tempatnya berdiri, melihat bagaimana Mama begitu bahagia dengan menantunya. Seandainya yang dilihatnya itu adalah nyata, pastilah Mama akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Tapi Raka sadar, Sarah pasti melakukan semuanya ini karena terpaksa menutupi semua sandiwara Raka. Mama, maafkan aku telah membohongimu begini. Ini bukan salah Sarah. Tapi benar semata kesalahanku. Sesal Raka dalam hati. Mama kangen sup jagung wortelmu tempo hari. Bisik Mama dengan manja. Baiklah Ma. Sarah akan buatkan. Mama istirahat dulu. Ya. Sarah beranjak meninggalkan kamar. Ujung matanya sekilas menangkap raut wajah Raka yang seperti orang linglung. Wajah yang biasanya begitu dingin dan tidak berperasaan. Hari ini terlihat berbeda.
Sarah sedang sibuk di dapur menyiapkan sup jagung wortel untuk Mama Raka ditemani Mbak Marni. Ketika Raka muncul di dapur bersama Desi. Tante Sarah. Gadis itu menghambur ke arah Sarah, seperti anak panah. Oh, halo Desi. Kamu datang juga. Sarah menyambutnya dengan terkejut. Apalagi melihat reaksi Desi yang berbeda dari terakhir dia bertemu dengan gadis kecil itu. Raka langsung mengambil tempat duduk di kursi tempat favoritnya di sudut dapur. Menghadap meja yang di atasnya tersedia sekeranjang aneka macam buah. Mbak Marni, tolong antarkan keranjang buah ini ke meja makan. Dengan patuh Mbak Marni menuruti. Tante Sarah lagi masak ya? Tanya Desi dengan suara manjanya. Iya, Tante lagi masak untuk nenek. Jawab Sarah sambil melepas celemeknya. Sup sudah masak. Hanya tinggal dipindahkan dari panci ke dalam mangkok. Desi juga datang jenguk nenek. Desi mau masak juga untuk nenek. Rengek Desi. Supnya sudah masak sayang. Nanti Desi bisa masak lagi untuk nenek. Sekarang kita antar dulu supnya untuk nenek. Kata Sarah sambil memencet hidung bangir Desi yang kembang kempis bersemangat. Kata Om Raka. Tante Sarah jago masak. Kata Om Raka. Tante Sarah bisa bikin puding yang enak sekali. Terus, kata Om Raka Tante Sarah juga pintar bikin es krim. Nanti Tante ajarin Desi ya. Bikin es krim untuk nenek. Desi melompat di depan Sarah. Sarah melirik Raka dengan gemas. Untuk anak sekecil Desi, dia libatkan dalam sandiwaranya. Entah apa lagi yang sudah dikatakan Raka tentangnya kepada si kecil ini. Memangnya sejak kapan dia tahu? Aku pernah bikin es krim, batin Sarah dongkol. Iya, sayang. Lain kali kita bikin es krim untuk nenek. Sekarang kita harus antarkan supnya. Nanti keburu dingin. Sarah mengandeng gadis itu untuk mengambil mangkok. Kita ambil mangkoknya dulu ya, tempat supnya. Tapi tiba Raka berdiri. Biar aku saja. Raka berjalan ke lemari perabotan makan dan mengambil sebuah mangkok keramik. Lalu menyodorkan mangkok keramik itu kepada Sarah. Dengan ekspresi datar. Wajah normalnya sudah kembali. Menjadi dingin. Om Raka. Desi mau es krim. Tiba Desi melompat ke arah Raka sambil menarik tangan Sarah. Sarah yang tidak siap. Terdorong ke depan. Raka dengan refleks menyambutnya. Mangkok di tangannya terlepas. Jatuh ke lantai. Pecah menghantam ubin. Tapi Sarah selamat di pelukannya dengan wajah yang saling bersentuhan. Bibir Raka menempel di bibir ranum Sarah. Sesaat Sarah seperti tersetrum voltase listrik tegangan tinggi. Sebelum kemudian Sarah mendorong Raka dengan wajah memerah. Dadanya bergemuruh seperti kawah yang hendak menyemburkan lava. Raka berdiri seperti arca. Matanya hampir tak berkedip. Ciuman pertama mereka yang tadi sengaja. Usai makan malam, semua berkumpul di ruang keluarga. Anggota keluarga yang sangat harmonis itu terlibat obrolan ringan dan canda tawa. Mama sudah lumayan sehat dan ikut berkumpul di ruangan itu meskipun sambil tiduran di sebuah sofa bed yang ada di ruangan keluarga yang besar itu. Edgar dan Lila juga bermalam di rumah orang tuanya. Malam ini, mereka masih mencemaskan kesehatan mamanya. Meskipun sebenarnya dokter juga sudah mengatakan bahwa mama tidak apa-apa, hanya badannya tidak boleh terlalu capek. Bahkan kalau melihat perkembangan mama sebenarnya sudah sangat baik. Dari beberapa hari kemarin mama sudah bisa berjalan perlahan dengan kakinya tanpa bantuan kursi roda lagi. Di ruang keluarga yang besar dan luas itu, memiliki karakteristik modern elegan. Interior rumah tersebut dirancang dengan mengedepankan konsep modern serta pemilihan warna yang luwes. Area ruang keluarga ini memiliki langit yang tinggi dengan lampu gantung model modern minimalis. Sebuah televisi dengan model canggih memiliki prosesor terbaru, yakni X1 Ultimate, yang dapat secara pintar meningkatkan akurasi dan detail gambar secara menakjubkan menempel di dinding ruangan. Edgar, Raka dan Papa tampaknya mempunyai topik berbeda.
Tidak jauh sari urusan kantor dan bisnis. Mereka duduk di kursi menghadap meja sambil menikmati kopi dan cemilan. Si ceriwis Desi asyik menonton YouTube lewat layar TV di ruang keluarga, ditemani pengasuhnya Mbak Ninis. Dia tidak bisa diganggu kalau sedang menonton channel kesukaannya yang menampilkan video Hello Kitty, kartun favoritnya. Lila dan Sarah duduk di kursi sofa besar, dekat dengan sofa bed Mama. Lila menceritakan suka duka kehamilannya melewati trimester pertama dan kedua yang menurutnya cukup berat. Kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness pada trimester pertama kehamilan. Tapi Lila mengalami kondisi ini sampai dengan awal trimester kedua. Mual dan muntah yang dirasakan benar mengganggu. Apalagi jika suhu panas dan bertemu dengan makanan yang pedas dan beraroma. Semua hal yang berbau menyengat bisa membuatnya menjadi lemas karena mual. Lucunya, Lila sangat menyukai bau badan suaminya yang alami tanpa parfum. Bahkan dia merasa seperti mencium aroma relaksasi jika berada dalam pelukan suaminya itu. Mama tampak menikmati cerita pengalaman kehamilan Lila. Berbeda dengan Sarah yang sebentar matanya mencuri pandang kepada Raka. Setiap dia mengingat momen di dapur sore tadi, wajahnya akan bersemu merah seperti Asoka yang sedang mekar. Sejak kejadian di dapur sore tadi yang memalukan itu, Sarah berusaha menghindari Raka. Bahkan saat makan malam, dia mengambil tempat duduk di antara Lila dan Desi, supaya tidak terlalu dekat dengan Raka. Sementara Raka bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba Raka mengumumkan tentang rencana kepergiannya ke Leiden untuk melanjutkan pendidikan. Berita ini nampaknya membuat Mama sangat terkejut. Bulan depan sudah harus berangkat ke Leiden. Dea sudah mengurus semuanya, kata Raka. Kok mendadak begitu? Protes Mama. Sepertinya tidak setuju dengan apa yang didengarnya. Kan rencananya sudah lama Ma. Sebelum Raka menikah sudah berencana melanjutkan S2 ke Leiden. Mama kira kamu membatalkan rencana itu setelah menikah. Raka merasa ini waktu yang tepat Ma. Untuk menambah wawasan dan pengalaman Raka untuk membantu Papa dan Edgar dalam urusan bisnis. Mengurus urusan hukum dalam bisnis. Setidaknya Raka tahu bagaimana menanganinya jika sudah lulus nanti. Raka beralasan panjang dan lebar. Lagian tidak lama Ma. Nanti Raka bisa pulang. Pulang juga kalau ada waktu luang. Belanda, Indonesia tidak sampai 20 jam juga, tambah Raka. Sarah ikut ke Leiden. Mama berpaling kepada Sarah. Sarah tidak ikut Ma. Jawab Sarah gelagapan. Raka ini memberitahukan hal yang begitu penting begini sama sekali tidak bicara dulu dengannya. Sarah tidak siap harus menjawab apa jika dikonfirmasi. Kok tidak ikut? Lila menaikkan alisnya heran. Sarah masih banyak pekerjaan yang belum selesai, sahut Sarah. Matanya melirik kepada Raka berharap laki itu membantunya menjawab. Kalian kan pengantin baru. Belum sampai 2 bulan menikah. Masa langsung LDR? Cecar Lila. Ya, kalian baru saja menikah. Soal sekolah kan bisa ditunda. Raut wajah Mama lebih tidak setuju lagi. Tenang saja Ma. Sarah nanti bakal menyusul kalau dia sudah tidak sibuk, sahut Raka. Papa dan Edgar sudah tahu soal rencana ini, tambahnya. Papa dan Edgar hanya saling pandang, tanpa komentar. Berarti cuma Mama yang belum tahu. Wajah Mama merengut. Iya, Ma. Biasanya Mama paling cerewet kalau Raka mau pergi. Raka mendekati mamanya yang bersandar di bahu sofa bed. Tapi Mama kan harus tahu. Ya, ini kan sudah dikasih tahu. Raka memeluk mamanya dengan sayang. Terus Sarah setuju saja. Mama mendelik kepada Sarah. Sarah cuma mengangguk kepalanya. Bingung harus menjawab apa. Lalu kapan Mama bisa dapat cucu cepat? Cepat, kalau kalian pisah begitu. Itu, Kak Lila sama Ed mau kasih cucu baru lagi. Raka menunjuk ke perut Lila. Maksud Mama, kamu juga sama Sarah wajib kasih Mama cucu juga. Mama merajuk dalam pelukan Raka.
Iya. Ma, nanti Sarah akan kasih cucu yang banyak untuk Mama. Mama mau berapa? Goda Raka. Disambut tawa Mama sambil memukul bahu anaknya itu dengan sayang. Wajah Sarah memerah mendengar kata Raka. Ada rasa kasihan dalam relung hati Sarah terhadap orang tua yang begitu percaya dengan mereka itu. Rasanya mereka telah sangat keterlaluan memberi harapan kosong kepada orang yang sangat menyayangi mereka. Suasana yang sempat tegang mencair kembali setelah Raka berhasil membujuk mamanya untuk menyetujui keputusan Raka yang setengah memaksa itu. Dengan alasan sangat mengantuk, Sarah pamit meninggalkan ruang keluarga sebelum jam 9. Sarah tidak mau berbarengan dengan Raka naik ke atas. Rasa sungkan dan malu masih kental dirasa oleh Sarah atas kejadian di dapur tadi. Sebelum Raka naik ke kamar, dia sudah menyusup di balik selimut. Kalau dia bertemu muka dengan Raka, maka dadanya akan berdebar tidak karuan. Rasanya laki itu sedang mengejeknya atas apa yang telah terjadi. Dengan susah payah Sarah menepis ingatan itu, tapi kehangatan bibir Raka masih terasa sampai detik ini. Momen itu seperti terus berulang di kepalanya seperti putaran pita film. Saat mengingatnya, wajah Sarah akan terasa panas. Sarah berusaha memejamkan matanya. Sayangnya wajah Raka yang begitu dekat dengan wajahnya seperti terus membayangi Sarah. Bahkan desah nafas laki itu seolah masih hangat menerpa kulit wajahnya. Sarah tertidur dalam mimpi yang aneh. Mimpi tentang Raka yang memeluk pinggangnya dengan erat bahkan begitu nyata. Sesaat Sarah menikmatinya. Tetapi kemudian Sarah tersadar. Itu hanya mimpi. Sarah menggeliat berusaha melepas diri. Tapi pelukan itu terasa semakin erat. Sarah membuka matanya, berusaha keluar dari mimpinya. Saat dia membuka matanya, ternyata pelukan itu bukan mimpi. Seseorang sedang memeluknya begitu erat. Dan ketika dia menoleh ke sebelahnya, ada wajah yang sangat dikenalnya sedang meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Seolah memberi isyarat, Sarah tidak boleh berteriak. Sarah melotot kepada Raka dalam rasa terkejut yang luar biasa. Laki ini benar berbaring di tempat tidur yang sama dengannya. Sungguh di luar perkiraan Sarah. Ternyata Raka benar kurang ajar dan tidak dapat dipercaya. Dia berusaha mengambil kesempatan dengan mencurangi Sarah seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Bentak Sarah dengan suara seperti geraman. Dada Sarah bergemuruh seperti hendak meledak karena amarah dan rasa malu. Sets, jari telunjuk tangan kanan Raka masih menempel di bibirnya. Sementara telunjuk kirinya menunjuk ke arah bawah, bagian perut Sarah. Sarah menurunkan pandangannya perlahan. Di pinggangnya menempel sesosok tubuh mungil yang memeluknya dengan erat. Anak itu tidur tengkurap. Sebelah tangannya memeluk pinggang Sarah dan sebelahnya lagi di atas perut Raka. Desi, Sarah terbengong, tak berani bergerak. Dia memaksa tidur dengan kita. Aku tidak enak memberitahumu karena kamu sudah tidur, ujar Raka setengah berbisik. Kami naik tadi. Kamu sudah nyenyak tidur. Aku di sini karena dia memaksaku. Mata Raka tidak berkedip seolah menegaskan bahwa dia berada di atas tempat tidur itu bukan karena kemauannya. Tapi, aku terpaksa naik ke tempat tidur ini karena dia merengek. Aku takut rengekannya membangunkan kamu, jadi ku turuti saja maunya dia. Dia memang biasanya tidur denganku kalau menginap di sini. Tambah Raka lagi. Dia baru saja tidur. Biarkan sebentar dulu. Kalau dia sudah nyenyak, aku akan pindah ke sofa bed, ujar Raka lagi dengan masih setengah berbisik. Wajah Sarah memerah karena malu. Dia hampir saja meninju wajah Raka, karena mengira laki ini hendak berbuat mesum kepadanya. Sesaat mereka berdua berpandangan sebelum kemudian sama mengalihkan wajah menghadap langit kamar. Wajah Sarah terasa hangat. Betapa malu dirinya mengingat mimpinya tadi yang merasa sepertinya Raka yang benar mendekapnya. Bukankah jika memimpikannya seseorang berarti dia membayangkannya dan mungkin menginginkannya? Sarah menggeleng wajahnya, membuang jauh.
jauh pikiran aneh yang muncul di benaknya. Diliriknya Raka yang kurang dari 1 meter jaraknya dari tubuhnya. Hanya dipisahkan oleh badan mungil Desi. Wajah itu tenang dengan mata terpejam. Tangannya sebelah kiri di kepala Desi, tangannya yang lain di atas dahinya. Sementara Raka sepertinya larut dengan pikiran miliknya sendiri. Entah apa yang sedang ada di benaknya. Mereka berdua hanya diam, membisu dan menunggu. Hari berjalan dengan cepat. Sarah mulai terbiasa dengan kehidupannya. 5 hari sendiri di dalam apartemennya dan 2 hari berikutnya Raka akan menjemput ke rumah orang tuanya. Sarah mulai terbiasa dengan canda tawa keluarga itu. Mereka adalah sebuah keluarga yang sangat harmonis. Sarah menemukan kehangatan keluarga yang sebenarnya di sana. Kadangkala dia bahkan seperti tak sabar bertemu dengan hari Sabtu. Di jadwal Raka selalu datang menjemputnya. Dia akan rela bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikan beberapa deadline supaya di hari weekend dia tidak terganggu dengan pekerjaan butiknya. Ketika Sarah pulang menjenguk papa dan mamanya sendiri, dia tidak menemukan kehangatan yang sama seperti yang dirasakan Sarah saat bersama dengan keluarga Raka. Tidak heran ketika kemudian, dia kerap kali merasa rindu pada mama Raka yang penuh kasih sayang itu, kepada papa Raka yang bijaksana dan humoris, pada Edgar dan Lila yang begitu ramah, kepada si cantik Desi yang selalu menyukai es krim buatan Sarah dan kepada Raka. Sarah bingung dengan perasaan ini. Apakah dia juga merasa rindu kepada Raka? Sarah tidak bisa menjawabnya. Perasaannya kepada Raka memang tak sama lagi dari saat awal pernikahan mereka. Dia tidak lagi membenci laki itu dengan sangat. Dia tidak lagi begitu ingin membalas setiap perlakuan tidak adil Raka padanya. Bersambung dulu ya teman-teman.